Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elcia Aprilia. Saya dari kelas 1A Keperawatan Akademi Keresusada. NIM saya 219. Di sini saya akan mempresentasikan tugas agama saya yang bertema operasi plastik dalam pandangan Islam. Pengertian bedah plastik. Bedah plastik berasal dari bahasa Yunani, yaitu plastikos, yang berarti membentuk atau memberi bentuk. Bedah plastik adalah suatu cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada perbaikan jaringan tubuh atau kulit yang rusak atau cacat akibat kondisi tertentu. Misalnya, luka bakar, kecelakaan, tumor, dan penyakit bawaan sejak lahir. Selain memperbaiki bentuk tubuh yang rusak atau cacat, tindakan bedah plastik juga sering dilakukan untuk mengubah bagian tubuh supaya terlihat lebih menarik, yaitu kebutuhan estetik. Bedah plastik menurut agama Islam. Bedah plastik atau operasi plastik, plastik surgery, atau dalam bahasa Arab disebut jiharah at-tajmil, adalah operasi bedah untuk memperbaiki penampilan satu anggota tubuh yang nampak atau untuk memperbaiki fungsinya. Ketika anggota tubuh itu berkurang, hilang, lepas, atau rusak. Jenis-jenis operasi plastik. Ke-1, breast augmentation. Breast augmentation adalah operasi untuk merubah ukuran payudara dengan menggunakan silikon. Yang kedua, botox. Botulinum toxin atau biasa disebut botox adalah injeksi tanpa operasi yang bersifat sementara untuk mengurangi kerutan pada dahi, seputar mata, dan kerutan pada bagian leher. Yang ketiga, rinoplasti. Rinoplasti adalah operasi untuk memperbaiki hidung sesuai dengan keinginan pribadi. Yang keempat, facelift. Facelift adalah operasi untuk mengencangkan kulit. Tidak hanya itu, facelift juga dapat mengencangkan kerukutan pada wajah. Selanjutnya, macam-macam operasi plastik. Operasi plastik dibagi menjadi dua, bersifat darurat dan mendesak, dan bersifat opsional. Bersifat darurat atau mendesak, yaitu operasi plastik untuk memperbaiki bagian tubuh tertentu yang memiliki kerusakan atau kegagalan fungsi. Operasi ini bertujuan untuk menyembuhkan atau mengembalikan penampilan atau fungsi menjadi lebih baik dan setidaknya mendekati kondisi normal, seperti manusia pada umumnya. Misalnya, operasi karena bibir sumbing, sehingga susah untuk makan, membuka penyumbatan pada bagian anus karena sakit, melakukan implan payudara karena terkena kanker, memperbaiki hidung karena cacat, menyambung jari tangan atau kaki karena kecelakaan, memperbaiki kulit akibat luka bakar, dan lain-lain. Operasi plastik bersifat opsional, yaitu operasi yang bertujuan untuk mempercantik atau memperindah bentuk rupa dan tubuh agar terlihat lebih menarik dengan cara ditambah, dikurangin, atau dibuang. Operasi ini merupakan tindakan kesengajaan atau berasal dari keinginan pasien sendiri. Contohnya, membesarkan payudara, melangsingkan pinggang, atau membesarkan pinggul, membuat mulut menjadi lebih kecil atau lebih merah dengan sulam bibir, membuat hidung lebih mancung, melentikkan bulu mata, menaikkan atau menyulam alis, facelift, atau mencangkan kulit, dan lain-lain. Hukum bedah plastik. Hukum bedah plastik ada dua, mubah dan haram. Pertama, mubah. Operasi yang mubah atau boleh dilakukan adalah operasi yang bertujuan untuk memperbaiki anggota tubuh yang cacat atau rusak. Ada dua jenis, yaitu operasi karena cacat sejak lahir, al-uyub al-kholqiyah, misalnya operasi bibir sumbing, agar bentuk dan fungsi lebih mendekati normal, memperbaiki susunan gigi yang maju ke depan dan tidak normal strukturnya yang hingga menyulitkan untuk makan dan berbicara. Operasi karena cacat yang datang kemudian, al-uyub al-tariyah, misalnya cacat tangan atau kaki karena kecelakaan, memperbaiki jaringan kulit yang rusak akibat kebakaran. Operasi mata karena katarak atau luka hingga fungsi penglihatan terganggu. Operasi suntik payudara karena penyakit
distrofi, pengecilan atau penyusutan jaringan otot dan jaringan syaraf sehingga bentuk menjadi tidak normal. Yang kedua, haram. Adapun operasi yang haram hukumnya ialah yang hanya bertujuan untuk mempercantik atau memperindah bentuk tubuh semata karena nafsu duniawi tanpa ada niat mengobati atau memperbaiki suatu kecacatan. Operasi plastik dengan tujuan dasar kecantikan sering disebut dengan istilah bedah kosmetik. Sebagian besar dilakukan oleh wanita di mana hasrat dasar mereka adalah suka berhias dan ingin senantiasa tampil cantik dan menarik. Sesungguhnya kecantikan bukan hanya dari fisik saja. Wanita yang memiliki inner beauty, kecerdasan, kesederhanaan, dan kecantikan alami lebih menarik di mata laki-laki. Wanita soleha yang memiliki akhlak baik dan lemah lembut juga lebih indah di mata Allah. Operasi bedah kosmetik ini haram hukumnya sesuai dengan firman Allah. Dan akan aku syaitan suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Quran Surat An-Nisa ayat 119. Ayat tersebut menjelaskan kencaman atas perbuatan syaitan yang senantiasa mengajak manusia untuk melakukan berbagai perbuatan maksiat, diantaranya mengubah ciptaan Allah. Takhir khalqillah. Contoh tindakan operasi yang diharamkan, yaitu menyambung rambut atau menato. Dilakukan dengan cara menyambung rambut agar terlihat lebih panjang dan indah, mengubah bentuk rambut dari keriting menjadi lurus sehingga menipu orang lain. Membuat tato dilakukan dengan melukis dan membuat tanda secara kekal pada anggota tubuh dengan menusuk-nusuk jarum menggunakan warna-warna tertentu untuk tujuan kecantikan dan dipamerkan. Perbuatan ini haram dan dilaknat Allah. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Allah melaknat orang yang melakukan penyambungan rambut dan membuat tato, baik pelaku atau yang disuruh membuat tato. Selanjutnya, mengubah jenis kelamin. Hal ini jelas tidak sesuai dengan syariat Islam karena mengubah takdir yang telah ditentukan Allah seperti sabda Rasulullah SAW. Allah laknat orang-orang yang berusaha menyerupai laki-laki menjadi perempuan atau dari perempuan menjadi laki-laki. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Selanjutnya, memakai kawat gigi, termasuk perbuatan yang dilarang karena memiliki unsur penipuan dan menghias diri secara berlebihan umumnya dilakukan karena ingin tampil lebih menarik atau mengikuti tren belaka. Tanam gigi menurut Islam juga tidak diperbolehkan jika menurut tujuan secara berlebihan. Rasulullah bersabda, yang meregangkan gigi untuk kecantikan, mereka itu mengubah-ubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Selanjutnya, sulam bibir dan sulam alis. Hal ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam karena termasuk merubah ciptaan Allah dan menyakini diri sendiri sebagai diketahui prosesnya dilakukan dengan gambar menggunakan jarum yang dimasukkan ke dalam kulit sehingga lapisan kulit kedua yang tentunya akan menyakitkan diri sendiri. Perbuatan tersebut dilarang, seperti pada hadis berikut. Larangan tersebut adalah untuk alis dan ujung-ujung wajah. Sahih Muslim. Selanjutnya, metode operasi plastik. Ada 4. Pertama, cangkok kulit. Kedua, perluasan jaringan. Yang ketiga, bedah penutup. Yang keempat, perangkat tiruan prostetik. Dalil Quran dan hadis. Wala udilannahum wala umanniyanahum wala amurannahum wala yubattiquna azanal annami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa may yatakhizi syaitana waliyam min dunillahi faqad
khosira khusrana mubina. Artinya, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Selanjutnya, keuntungan operasi plastik. Dalam fisik, bagi mereka yang mengalami perubahan bentuk fisik karena kecelakaan atau cacat lahir, melakukan operasi plastik akan membawa dampak positif. Misalnya, pada wanita yang melakukan masektomi akibat kanker payudara, yang dideritanya pasti akan merasa senang karena operasi plastik akan memberikan payudara kepada mereka sekali lagi. Pada psikologisnya, dengan melakukan operasi plastik dan memperbaiki bagian tubuh yang mereka anggap kurang baik dapat menimbulkan rasa percaya diri seseorang dan mereka akan jauh dari rasa minder ketika bersosialisasi dengan masyarakat. Adapun resiko operasi plastik yaitu terjadi kerusakan saraf, terbentuk jaringan parut, infeksi, kematian, terjadi hematoma, pendarahan, komplikasi anestesi, gumpalan darah. Nah, ini ada data-data negara yang melakukan operasi plastik tahun 2019. Pertama itu ada negara USA sebanyak 4.361.867 total prosedur. Yang kedua negara Brazil sebanyak 226.405 total prosedur. Yang ketiga negara Meksiko sebanyak 1.403.247 total prosedur. Yang keempat negara Jerman sebanyak 922.056 total prosedur. Yang kelima negara India sebanyak 895.896 total prosedur. Yang keenam negara Italia sebanyak 854.208 total prosedur. Adapun batas usia melakukan operasi plastik. Pertama, operasi rekonstruksi. Pada operasi ini batasan usia tidak terlalu diperhatikan. Pada jenis operasi ini lebih memperhatikan kebutuhan tiap kasusnya. Ada juga operasi mata. Operasi ini tidak memiliki batasan umur, yaitu operasi kecantikan. Operasi ini tidak mempunyai aturan yang wajib. Hanya saja disarankan dilakukan pada usia di atas 17 tahun atau sudah memasuki usia dewasa. Operasi hidung. Operasi hidung disarankan dilakukan setelah usia 20 tahun atau saat masa pertumbuhan selesai. Operasi bibir sumbing. Operasi ini bisa dilakukan mulai dari usia 6 minggu karena ini termasuk cacat yang bisa diperbaiki sesegera mungkin. Public figure yang melakukan operasi plastik itu ada Nikita Mirzani, Nita Natalia, Krisdayanti, Dara Arafah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.